Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Salam santun dan sehat sejahtera selalu serta dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu berada di bawah lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang sejarah, tentunya kita akan selalu diingatkan dengan kisah kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah kita akan membahas sedikit tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa upacara dan pemberian nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Siti Aminah melahirkan sang bayi, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka kakeknya yang bernama Abdul Muthalib pada waktu itu berada di sekitar Ka'bah untuk melakukan upacara ibadah menurut kepercayaan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Setelah diberi kabar bahwa cucunya telah lahir, maka bukan main gembira hatinya Abdul Muthalib. Dipangku dan ditimbangnya bayi itu, hatinya semakin melekat dan menyatu dengan cucunya yang baru lahir itu. Lebih-lebih setelah melihat keadaan bayi yang baru lahir itu dalam keadaan suci, bersih dan berparas menawan. Maka pada hari yang ketujuh dari kelahiran cucunya itu, Abdul Muthalib mengadakan upacara untuk mengkhitankan tiap-tiap anak yang baru lahir dan sekaligus pemberian nama dengan mengundang para sanak keluarganya. Dalam upacara itu, Abdul Muthalib sudah menyediakan nama untuk cucunya itu dengan nama Muhammad. Harapan Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad itu agar kelak cucunya itu menjadi orang yang dipuji di sisi Tuhannya dan di sisi manusia di muka bumi ini. Dari kalangan bangsa Quraisy pada saat itu masih sedikit yang memberikan nama untuk bayinya dengan nama Muhammad. Saat itu hanya ada 3 orang yang memakai nama Muhammad tersebut, yaitu 1. Muhammad bin Sufyan At-Tamimi, yang kedua Muhammad bin Bilal Al-Ausi, dan yang terakhir Muhammad bin Hamran Al-Ja'fi. Dalam kitab Taurat dan Injil telah disebutkan akan datang seorang nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, yang tak lain nama Ahmad itu adalah Nabi Muhammad ibnu Abdullah. Nama Muhammad adalah pemberian nama Abdul Muthalib, sedangkan nama Ahmad yang tersebut di dalam kitab Taurat dan Injil keduanya telah dikuatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6 dan Al-Quran surat Al-Imran ayat 144. Selain bernama Muhammad dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai beberapa gelar nama yang diambil dari sifat-sifat yang beliau miliki. Di antaranya 1. Al-Amin, artinya dipercayai. 2. Al-Bashir, yang artinya membawa kabar gembira. 3. An-Nadhir, yang artinya membawa kabar menakutkan. 4. Al-Muqaffa, yang artinya yang diikuti. 5. Aqibur Rusul, yang artinya yang menyudahi para rasul. 6. Khatimul Anbiya, yang artinya penutup para nabi. 7. Al-Mutawakkil, yang artinya yang berserah diri kepada Tuhan. 8. Al-Mubashir, yang artinya yang menggembirakan. 9. Asy-Syahid, yang artinya saksi atau sebagai saksi. 10. Al-Dhahur, yang artinya yang sering tertawa. 11. Al-Munir, yang artinya yang bersinar. 12. Al-Mursal, yang artinya yang diutus. 13. Al-Ummi, yang artinya yang tidak pandai baca dan tulis. 14. As-Siraj, yang artinya sebagai penerang. 15. Fatihul Abwab, yang artinya pembuka pintu-pintu. 16. Nabiyullah, yang artinya Nabi Allah. 17. Nabiyur Rahmah, yang artinya Nabi pembawa rahmat. 18. Nabiyul Malhamah, yang artinya Nabi di medan perang, dan masih banyak lagi gelar yang disandangnya. Semakin banyak gelar kebaikan yang disandangnya,
adalah sebagai tanda semakin hormat dan cinta mereka terhadap orang yang diberi nama atau gelar tersebut. Sekian dulu video dari kami, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.